kasih buat Pak Wawan di forum. Terima kasih. Audiens token kok mau coba. Kunto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat travel Ibu dimanapun Anda berada, doa pertama saya adalah moga-moga sehat selalu, happy selalu, dan dimudahkan dalam segala urusan. Nah, beberapa hari terakhir ini saya sedang berada di Ketemu Buku di dekat Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Ada pameran buku plus jumpa penulis. Nah, ada beberapa seri dari diskusi bertemu dengan beberapa penulis yang dihadirkan oleh Ketemu Buku di tempat ini. Anda bisa simak beberapa serinya di video-video yang kita potong berdasarkan segmentasi temanya. Jadi enaknya di Jogja itu salah satunya adalah hampir setiap minggu ada pameran buku, hampir setiap minggu ada diskusi buku, hampir setiap minggu ada jumpa penulis buku, dan dari situ kita banyak mendapatkan insight baru, juga network baru, juga kenalan dengan penulis-penulis yang baru. Dan bagi yang tidak bisa datang langsung ke Ketemu Buku, bisa saksikan di video-video travel Ibu. Itu ya, selamat membaca, selamat mencerdaskan diri, dan mari selalu tumbuh dan berkembang dengan literasi. Saya nggak tahu ini aforisma dunia teknologi atau apa, yang mengatakan bahwa pada awalnya manusia menciptakan alat, tapi kemudian alatlah yang menciptakan manusia. Bukan kok alat terus ngalah Gusti Allah, bukan ya, tapi bagaimana dengan karakter alat itu, karakter sarana itu, karakter manusia itu akhirnya terbawa. Media sosial jelas ya, media sosial itu menciptakan imajinasi bahwa manusia itu punya identitas. Sebelum ada ini ya, sweeping UITE dan sebagainya, orang itu dulu siapapun pokoknya gasak karena merasa ketika dia misalnya menggunakan nama anonim, dia akan selamat pasti gitu kan. Dulu kan kiranya kayak gitu. Itu media sosial secara umum. Kita pecah lagi, karakter platform itu pun berbeda. Twitter itu sudah paling dari identitas itu. Wah, akun bodong di mana-mana. Tapi Facebook tidak. Itulah kenapa saya masih bersetia di Facebook, karena ada wisdom di sana. Wow. Itu bahasanya dari yang Twitter akhirnya payu. Tapi karena memang ya sangat impulsif, nge-tweet juga kepanjangan juga, orang nggak ada orang baca. Sementara kalau di Facebook orang itu berbicara, berdiskusi bisa 3 hari gitu ya. 3 hari kalau berdebat, 3 hari jalan. Di Twitter Anda pas berdebat, Anda menghilang 15 menit, itu langsung di no-mention, hilang gitu kan, rasanya kita kalah gitu. Dalam kasus kawan kita, ini nanti di posting nggak nih ya? Dalam kasus kawan kita Putut.ea, waktu kasusnya roti bakar itu, coba Anda bandingkan respon audiens di Instagram sama di Twitter, beda banget awalnya loh ya. Awalnya beda banget. Instagram, sopan-sopan, wah iya mas kalau aku jadi itu, wah itu mana pakai kaos merah itu, gitu kan. Di Twitter langsung dirajam. Karena memang karakter platformnya beda, dan itulah yang saya katakan tadi, alat itu menciptakan manusia. Atmosfer yang ada dalam sarana itu membentuk karakter kita gitu. Dan ya memang seperti ini karena kita terbiasa selama mungkin puluhan tahun itu tidak pernah bisa menjadi kreator wacana, karena wacana itu selalu top down ya, ada di TVR, ada di media lah ya, televisi, koran dan sebagainya. Kita sebagai anggota masyarakat publik itulah ya, kita tidak bisa membuat
semacam menyebarkan gagasan itu tidak mudah. Sekarang ini orang yang bahkan seumur-umur belum pernah pegang buku, dia sudah bisa menulis gitu. Menulis apa? Menulis apapun. Itulah tadi yang Mbak Mimi sampaikan tadi, masyarakat Indonesia itu cenderung tidak sopan sedunia atau se-Asia? Se-Asia Tenggara, ya salah satunya karena mungkin ya proses kita ini kan tidak fair ya. Proses sejarah itu kan tidak fair. Mungkin kalau di negara-negara maju mereka sudah mapan dengan literasi, pendidikan dan sebagainya. Ketika mendapatkan alat itu mereka sudah memiliki kebijaksanaan, kearifan komunal gitu. Sementara kita belum. Berapa banyak coba masyarakat yang pegang HP di saat seumur-umur sekolahnya aja nggak pernah beres gitu. Indonesia itu ranking 4 sedunia kan dalam penggunaan media sosial. Nggak tahu ini Februari, kalau Hootsuite itu refreshnya lihat tiap Februari ya. Ranking 1 mana Amerika, terus India, kemudian Brasil kalau nggak salah, terus kemudian Indonesia. Indonesia tuh gila-gilaan dan itu bisa dibayangkan petanya kan, konsumsi gadget dan sebagainya. Nah, tinggal itu tadi ya, Agus tadi menyampaikan caranya, bayangkan bahwa kita akan ketemu. Kalau saya hampir sama dengan tadi ketika melihat perdagangan Open BO dan segala macam tadi ya. Cara kita melihat interaksi kita di media sosial itu sebenarnya tidak beda dengan cara kita melihat interaksi sehari-hari, sudah gitu ya. Kalau mau misui dipikir gitu ya, itu koncomu gitu ya, kira-kira gitu ya. Cuma kalau saya pribadi secara personal ya, saya punya antisipasi sudah sejak lama. Dan itu sudah saya tulis dalam buku pertama saya, iklan terus ya. Yaitu kalau dulu ya, karena saya anak Facebook, zaman rame-ramenya Pilpres 2014, nah waktu saya berdebat ya Jokowi Prabowo, ada tokoh Prabowo juga yang sedang pegang HP sebelah sana pakai topi itu ya. Itu jadi kalau saya berdebat dengan orang, perdebatan kenceng, tapi dia itu pakai nalar, itu treatment saya bukan blokir, tapi saya add. Jadi saya memperkaya circle saya. Jangan sampai saya tuh mendapatkan teman yang homogen. Dengan heterogen, dengan katakanlah ada semacam ini ya, pluralisme wacana dan sudut pandang di situ, saya akan memaksa diri untuk mengontrol diri saya. Minimal gitu ya, itu akan menjadi semacam tirakat ben ora edan. Anda kalau lihat buzzer-buzzer itu kan puas ngomongnya watan jeplak itu ya karena circle dia homogen gitu kan. Dia ketika bicara dia tidak akan berpikiran bahwa audiens dia akan melawan dia, tidak. Dia akan menjadi mayoritas dalam newsfeed dia sendiri dan itu berbahaya. Secara personal kita berbahaya ketika menceburkan diri dalam situasi semacam itu. Nah, itu mungkin agak tips-tips tips biar kita tetap waras gitu. Tapi kalau dalam soal tadi yang Mbak Mimi tanyakan tadi, pemahaman atas peta ini memang ya kita yang selama ini berada dalam dunia analog tiba-tiba mendapatkan corong yang setiap saat bisa kita akses, setiap saat bisa kita gunakan untuk mengkreasi wacana itu, mau tidur, mau di WC, mau sambil jalan gitu ya, dimanapun gitu ya, itu akhirnya menciptakan ruang-ruang untuk berekspresi secara liar gitu, dan itu ya memang inilah yang kita hadapi.